Ya Bapa, tulusnya kasih-Mu. Dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku. Hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku. Hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Saudaraku, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Firman Tuhan katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku, yang selalu mengasihiku. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat pengertian,
supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita sadari adalah di hadapan Tuhan tidak ada kesalahan kecil atau kesalahan besar. Tidak ada dosa kecil atau dosa besar. Artinya, sekecil apapun kesalahan yang kita buat, akibat dari perbuatan yang kita lakukan itu, karena semua itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Oleh sebab itu, kita tidak boleh lagi berpikir bahwa itu hanya kesalahan kecil, atau atas sebuah kesalahan kita bisa terkejut dan berkata, waduh, dia melakukan kesalahan yang besar. Tidak seperti itu. Tidak ada kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar. Semua kesalahan adalah pelanggaran. Semua pelanggaran itu adalah dosa. Apalagi pelanggaran yang kita lakukan adalah pelanggaran di dalam penurutan akan perintah Allah. Atas semua pelanggaran ini, atas semua dosa ini, firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Itu yang harus kita perhatikan dengan serius. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa masih ada orang yang beranggapan bahwa itu hanya pelanggaran kecil, kesalahan kecil, itu hanya dosa kecil, ya? Itu bukan satu masalah. Saudaraku, semua ini terjadi karena kita tidak membiasakan diri untuk memeriksa kehidupan kita. Kita tidak membiasakan diri untuk menjaga kekudusan hidup kita, menjaga kesucian hidup kita. Inilah yang membuat terkadang kita berpikir, itu hanya masalah kecil, itu hanya pelanggaran kecil atau kesalahan kecil. Lalu kita menganggap hal-hal itu sepele. Kita tidak mempersoalkannya dengan serius. Nah, saudaraku, kalau kita mau benar-benar menghayati kekudusan Tuhan, kalau kita mau benar-benar menghayati integritas Allah yang begitu sempurna, kita mau benar-benar menghayati kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, maka hal itu akan membuat kita bisa melihat kesalahan-kesalahan kecil yang seringkali kita lakukan, yang seringkali kita anggap ini persoalan sepele, padahal di hadapan Tuhan itu tetaplah sebuah kesalahan. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, mengapa sampai saat ini kita masih sering kali melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya juga tidak Tuhan kehendaki? Persoalannya hanya satu. Sering kali kita membuka diri kita dan memberikan kesempatan kepada iblis menguasai seluruh keberadaan hidup kita. Itulah kenapa firman Tuhan katakan kita tidak boleh memberi kesempatan kepada iblis. Efesus pasal yang keempat ayat 27 firman Tuhan katakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, saudaraku, ingat baik, manusia pertama jatuh ke dalam dosa juga karena mereka memberi kesempatan kepada iblis. Kalau saat itu mereka tidak memberi kesempatan kepada iblis, maka mereka tidak akan melakukan kesalahan di dalam hal ini, melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menghayati kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Melalui apa kehadiran Allah? Roh Kudus. Roh Kudus diberikan oleh Allah Bapa di sorga supaya tinggal berdiam bersama-sama dengan kita. Kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang kudus, yang tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus,
maka kita pun harus berjuang supaya segenap hidup kita, seluruh hidup kita tetap ada dalam kesucian, tetap ada dalam kekudusan. Kalau kita menjaga hati dan pikiran kita tetap ada dalam kesucian dan kekudusan Allah, maka Roh Kudus akan menerangi hati kita, pikiran kita, sehingga kita mampu melihat setiap kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan, sekalipun di pandangan mata manusia pada umumnya itu hanya pelanggaran kecil, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita sungguh-sungguh merasa telah berdosa kepada Bapa di sorga. Karena kesalahan seperti itu pun tidak Bapa kehendaki. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus benar-benar mau berubah dari cara hidup kita yang lama, berubah dari cara hidup kita yang salah selama ini. Itulah kenapa firman Tuhan ingatkan kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi saudaraku, kita harus berjuang untuk menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita tidak mau berjuang untuk menjaga hati dan pikiran kita, menjaga seluruh keberadaan hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan, maka kita akan tetap berbuat dosa. Kita akan tetap melakukan pelanggaran. Ingat, saya sudah katakan bahwa dosa itu bukan sekedar pelanggaran moral umum, tetapi ketika kita hidup, gerak pikiran kita, perasaan kita tidak sesuai dengan pikiran perasaan Kristus, maka itu adalah dosa. Oleh sebab itu mulai saat ini jangan lagi berpikir bahwa itu kesalahan kecil, itu masalah sepele. Tidak. Semua kesalahan adalah pelanggaran di mata Allah. Kita harus berjuang untuk tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan itu. Kita harus belajar mengenal diri kita sendiri. Kalau kita masih memegang prinsip itu hanya kesalahan kecil, itu hanya persoalan sepele, saudaraku, saya mau katakan, ingat baik, ketika engkau berpikir demikian, engkau sedang membuka dirimu, engkau sedang memberikan tempat untuk iblis mengambil bagian di dalam kehidupanmu, dan iblis akan berkuasa, menguasai seluruh keberadaan hidupmu, dan engkau akan dibawa. Engkau akan diseret untuk melakukan pelanggaran demi pelanggaran, dan itu artinya hidupmu sedang digiring menuju kebinasaan kekal. Sebab ketika hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah, kita tidak akan diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu mulai saat ini, sekecil apapun pelanggaran itu, sekecil apapun kesalahan itu, berhentilah melakukannya. Dan mulailah untuk hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.